Perkenalkan, nama saya Erika Violenta Peserahu dengan NIM 2019-01-7051. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Pengaruh Pemungutan Pajak atas Transaksi Cryptocurrency, Profil Risiko, Literasi Keuangan terhadap Niat Berinvestasi pada Cryptocurrency. Yang pertama, latar belakang. Indonesia telah memasuki era 4.0, di mana pada era ini teknologi informasi berbasis digital menjadi salah satu bidang yang paling berkembang secara pesat. Perubahan teknologi informasi melahirkan inovasi terbaru, salah satunya adalah akses publik pada sektor transaksi keuangan. Cryptocurrency atau mata uang digital saat ini menjadi fenomena global pada sebagian negara sebagai salah satu objek finansial teknologi. Cryptocurrency merupakan salah satu bentuk dari aset kripto yang dijalankan dengan teknologi kriptografi. Cryptocurrency adalah mata uang digital atau virtual yang memiliki fungsi sama dengan mata uang biasanya, namun digunakan untuk transaksi secara online. Cryptocurrency menggunakan sistem pembayaran dalam bentuk peer-to-peer yang langsung dari pengirim ke penerima, dikontrol sepenuhnya oleh pengguna tanpa adanya otoritas sentral maupun perantara. Sistem pencatatan kegiatan transaksi cryptocurrency disebut dengan blockchain yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi digital pada buku besar penggunanya. Berikut rumusan masalah. Yang pertama, apakah pemungutan pajak penghasilan atas transaksi cryptocurrency berpengaruh negatif terhadap niat berinvestasi pada cryptocurrency? Yang kedua, apakah risiko cryptocurrency berpengaruh positif terhadap niat berinvestasi pada cryptocurrency? Dan yang ketiga, apakah literasi keuangan berpengaruh positif terhadap niat berinvestasi pada cryptocurrency? Berikut tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah pemungutan pajak atas transaksi cryptocurrency berpengaruh negatif terhadap niat berinvestasi pada cryptocurrency. Yang kedua, untuk mengetahui apakah profil risiko berpengaruh positif terhadap niat berinvestasi pada cryptocurrency. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah literasi keuangan berpengaruh positif terhadap niat berinvestasi pada cryptocurrency. Berikut manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi institusi pendidikan, yaitu menambah dan memperluas pengetahuan serta memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu ekonomi akuntansi, terutama tentang pengetahuan pemungutan pajak cryptocurrency, profil risiko, literasi keuangan, dan niat berinvestasi pada cryptocurrency. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat, yaitu diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak dan risiko adanya cryptocurrency sebagai alat pembayaran digital dalam pemungutan pajak dan berinvestasi pada cryptocurrency. Yang ketiga, manfaat bagi Bapepti. Diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal serta peningkatan dalam kepatuhan perpajakan dan perlindungan perekonomian tanpa adanya kejahatan atau cyber pada pembangunan atau berinvestasi pada cryptocurrency. Berikut kajian teori. Yang pertama, Theory of Planned Behavior atau disingkat TPB, merupakan perilaku yang dilakukan seseorang setelah menilai atau mengevaluasi hasil yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan. Teori ini mengasumsikan bahwa setiap tindakan individu merupakan hasil pertimbangan secara rasional yang direncanakan agar hasil yang diharapkan optimal dan mampu mengoptimalkan konsekuensi. Berikut teori atribusi. Teori atribusi menyatakan bahwa perilaku individu dapat ditentukan dengan cara mengobservasi seseorang dan menilai apakah perilaku disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal, di mana faktor internal merupakan kendali dari dalam diri individu, sedangkan faktor eksternal merupakan perilaku yang ditimbulkan dari luar. Berikut penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang pertama ada Maulani pada tahun 2021 dengan judul Pemungutan Pajak Penghasilan Cryptocurrency. Hasilnya, pengetahuan keterkaitan pemerintah dalam mengatur sistem perpajakan untuk cryptocurrency sehingga berpengaruh terhadap hukum pembayaran pajak penghasilan cryptocurrency. Yang berikut ada Setiawan pada tahun 2020 dengan judul Analisis Potensi dan Risiko Investasi Cryptocurrency di Indonesia. Hasilnya, pengetahuan cryptocurrency terhadap keuntungan relatif tinggi maupun risiko mata uang kripto yang relatif besar. Berikut ada Samsuri pada tahun 2020 dengan judul Literasi Keuangan, Toleransi Risiko, Persepsi Risiko, dan Niat Berinvestasi. Hasilnya, penelitian menunjukkan bahwa adanya pengetahuan tentang literasi keuangan terhadap niat berinvestasi dengan toleransi risiko berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan pengaruh literasi keuangan terhadap niat berinvestasi dengan persepsi risiko berpengaruh negatif. Berikut kerangka pikiran. Yang pertama, pemungutan pajak atas transaksi cryptocurrency adalah X1, kemudian profil risiko dengan X2, literasi keuangan X3, yang berpengaruh terhadap niat berinvestasi pada cryptocurrency Y. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yang pertama, pengaruh pemungutan pajak berpengaruh negatif terhadap niat berinvestasi pada cryptocurrency. Hipotesis yang kedua, pengaruh profil risiko berpengaruh positif terhadap niat berinvestasi pada cryptocurrency. Hipotesis ketiga, pengaruh literasi keuangan berpengaruh positif terhadap niat berinvestasi pada cryptocurrency. Metode penelitian. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif, sumber data primer, teknik pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS versi 29, teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, teknik analisis data, yaitu yang pertama dengan menggunakan uji statistik deskriptif dan yang kedua uji asumsi klasik. Kemudian lokasi penelitian yaitu pada daerah istimewa Yogyakarta. Populasi dan sampel. Populasi sebanyak
73.907 masyarakat daerah istimewa Yogyakarta dengan sampel menggunakan 114 responden masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Hasil hipotesis pertama, hasil yang didapat pada pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pemungutan pajak atas transaksi kriptokurensi tidak berpengaruh terhadap niat berinvestasi pada kriptokurensi. Hal tersebut dikarenakan nilai T hitung sebesar 1496 dengan nilai signifikansi sebesar 0,138 dan nilai unstandardized coefficient sebesar 0,057 ini membuktikan bahwa pemungutan pajak atas transaksi kriptokurensi tidak berpengaruh pada niat berinvestasi pada kriptokurensi yang artinya terdukung. Hipotesis kedua menunjukkan bahwa profil risiko berpengaruh positif terhadap niat berinvestasi pada kriptokurensi. Hal tersebut diperkuat dengan nilai T hitung sebesar 2.978 dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 serta nilai unstandardized coefficient sebesar 0,375. Ini membuktikan bahwa hipotesis 2 tentang profil risiko berpengaruh terhadap niat berinvestasi pada kriptokurensi. Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap niat berinvestasi pada kriptokurensi. Hal tersebut diperkuat dengan nilai T hitung sebesar 4.978 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 serta nilai unstandardized coefficient sebesar 0,309. Ini membuktikan bahwa hipotesis 3 tentang literasi keuangan berpengaruh terhadap niat berinvestasi pada kriptokurensi. Kesimpulan, penelitian ini menggunakan 114 responden masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak atas transaksi kriptokurensi tidak memberikan pengaruh terhadap niat berinvestasi. Profil risiko dan literasi keuangan berpengaruh positif terhadap niat berinvestasi pada kriptokurensi. Saran, hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dan pertimbangan bagi masyarakat dalam mengelola keuangan serta bisa menjadi pertimbangan untuk memutuskan berinvestasi dengan tetap memperhatikan tingkat risiko yang akan diterima sehingga nantinya bisa menentukan investasi yang tepat di masa depan. Sekian hasil presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Salam.